Cara ngerekrut itu gampang. Pak Jimmy boleh pinjam handphone Pak? Pak Jimmy tolong napas di sini Pak. Selama masih ada embun ya, kita rekrut teman-teman. Cara ngerekrut tuh zaman dulu kayak gitu Bu. Iya sih. Ya Bu Pola, cara ngerekrut tuh kayak gitu Bu. Selama dia hidup, rekrut dulu tuh kayak gitu teman-teman ya prinsipnya. Iya sih. Selama dia punya kaki, punya tangan, punya mulut, dulu tuh kayak gitu. Ini rekomendasi dari diri Kinders atau Kinders Brother. Seharusnya kalau kita mau seleksi, kita pakainya Ciam. Nah, ada yang pernah dapat informasi ini? Belum? Belum? Pak Jimmy belum? Belum ya? C-nya itu adalah karakter. Tuh, tahu Pak. Lupa lah ya, paling lupa ya. Udah pernah belajar paling lupa ya. H-nya ada nggak? High energy. Ini kira-kira apa? Tebak-tebakan aja. Tuh, integrity. Integrity atau integritas ya bahasa Indonesianya ya. Oke, tahu. Pura-pura. A-nya apa, Pak Jimmy? Ability. Hah? Ability no. Action. No. A-nya achievement driven. Ini achievement driven. Achievement bahasa Inggris saya agak ini ya, agak maafin aja lah ya. M-nya kira-kira apa? Yang benar dapat kecukupan mesra dari saya? Ini. Ya. Kayak gitu banget ngobrolnya. Padahal pengen ngeliatin gua kayak gimana tadi. Ayo dapat kecukupan mesra? Enggak. Ya Pak. Masteringnya. Mastery no. Money. Silakan. Kalau bahasa positifnya money motivation ya. Kalau oriented kan kayaknya gimana ya? Motivation. Nah ini teman-teman, jadi gini. Ini adalah yang kita seleksi. Sama kalau jualan juga seharusnya kita ada seleksi nih. Pernah dengar nggak? Kalau kita mau jualan itu seharusnya ada orang-orang yang masuk kriteria ini baru kita bisa jualin. Pernah dengar? Jangan-jangan lupa lagi. Pernah dengar kata MANCH? Ini dari jualan. Ini dari rekrut. Terus ini dari jualan. Kalau kita mau jualan, pastikan orang itu punya money, punya authority, punya apa sih authority apa ya? Kekuasaan. Otoritas. Ya. Kekuasaan untuk memutuskan. Iya. Ya. Ini apa? Punya need, punya kebutuhan. Orang nggak punya kebutuhan nggak bisa punya asuransi teman. Kira-kira C-nya apa? Capability baru nih Pak tadi pagi. Mampu bayar nggak? Iya. Asuransi ini nggak bisa teman-teman dijual-jual sama orang yang nggak mampu bayar sebulan 2 bulan tiba-tiba dia lapse. Bukan apa-apa teman, sayang sebuat dianya, sayang buat kita persistensinya turun, betul ya teman-teman? Sayang sama orang lain karena asuransi dijadikan kumpulan yang Healthy. Betul. Asuransi nggak bisa dijual sama orang yang penyakitan teman-teman. Oke gimana pun juga nggak adil buat semua orang yang pada akhirnya punya asuransi yang sama. Sukses ya. Jadi kalau menjual asuransi, pastikan orang itu punya MANCH. Kalau mau ngerekrut, pastikan orang itu punya karakter high energy, integrity, achievement driven, money motivation. Pertanyaannya adalah seperti yang tadi ditanyakan ke Pak Andre dari Pak Andre ke Bu Junita. Kalau kita mau melakukan proses penjualan, kan kita harus ukur. Pernah dengar istilah 100 nama atau 100 prospek? Kalau kita mau mulai bisnis asuransi, belum pernah dengar ya? Yuk teman-teman, kita lakukan setting, kita listing ya 100 daftar nama. Pernah dengar kayak gitu? Ini 100 daftar nama itu bukan cuma asal nulis teman-teman. 100 daftar nama yang disebut sebagai hot prospect. Jadi kalau nanti kita melatih agent-agent kita untuk bisa ketemu sama prospek, jangan cuma nama-nama doang sama nomor-nomor HP doang ditulisnya. Tolong bikin kolom, money-nya ada nggak dia? Uangnya ada nggak nih teman-teman ya? Karena apa? Karena yang dilindungi kan bukan jiwanya, bukan kesehatan. Yang dilindungi adalah maninya dia. Betul ya? Dampak kehilangan uangnya dia, betul ya? Jadi kalau kita mau buat dia jadi nasabah, dia punya money nggak untuk dilindungi? Dia punya authority nggak? Dia punya need nggak? Dia punya capability nggak? Help nggak? Jadi 100 nama ini teman-teman ditulis nih 100 nama Pak Budi, Pak Jimmy dan lain-lain. Ditulis nomor handphonenya, ditulis alamatnya, tapi di chat di sini. Maninya ada nggak? Centang nggak? Health-nya ada nggak? Centang nggak? Semuanya ada nggak? Betul ya teman-teman? Begitupun ketika teman-teman nih mau jadi perekrut atau teman-teman mau membuat timnya menjadi perekrut, pastikan ada juga 100 nama. Jangan nggak adil. Ada 100 nama yang di atas, yang di sini nggak ada.
Tetapi ketika teman-teman mau listing, diceknya apa? Diceknya adalah ada nama, ada nomor handphone, ada alamat, karakternya ada nggak? High energinya ada nggak? Integritinya ada nggak? Achievement drivernya ada? Money motivasinya ada? Jelas ya teman-teman? Tetapi teman-teman, ini sama yang di atas, cara melakukannya beda. Ini bisa dilihat ketika kita mau ketemu. Ini baru bisa dilihat ketika kita sudah bertemu. Cukup jelas? Kalau yang ini teman-teman, kita tuh bisa lihat, teman-teman tebak-tebakan tuh bisa lihat dari media sosial, gaya hidupnya, ini bisa. Ya, tanya sama teman, ini bisa. Kalau yang ini teman-teman harus pertemuan, harus ngobrol. Contoh saya ngobrol sama Pak Jimmy gitu ya. Pak Jimmy, halo Pak Jimmy. Perkenalkan, nama saya Sandi Suryaman. Saya sudah promosi dan saya punya target yang luar biasa untuk di bisnis saya. Saya bermaksud untuk merekrut Pak Jimmy. Pak Jimmy, saya melihat Pak Jimmy punya kualitas, tapi boleh nggak kita ngobrol-ngobrol Pak Jimmy? Menurut Pak Jimmy asuransi itu apa sih? Asal ngomong aja deh Pak, kira-kira asuransi asal aja ya, kira-kira kan gitu ya Pak Budi ya. Kira-kira menurut Pak Jimmy apa Pak asuransi itu? Asuransi itu ada untuk memproteksi, memproteksi baik dari segi kesehatan jiwa ataupun aset. Good ya. Teman-teman lihat jawaban dari Pak Jimmy. Menurut teman-teman, kalau Pak Jimmy punya jawaban untuk proteksi, Pak Jimmy punya karakter yang baik gak? Punya nilai yang baik gak? Punya pandangan yang baik gak tentang asuransi? Kalau punya berarti rekrut. Tapi kalau ada yang jawab asuransi menurut saya tak ada tukang bohong. Iya. Teman-teman mau lurusin di situ. Enggak Pak Jimmy, menurut saya asuransi itu bagus. Padahal dia sendiri udah gak punya keyakinan untuk itu. Mendingan simpan aja dulu teman. Cukup jelas ya. Boleh kok jadi agennya kita tapi nggak sekarang. Karena apa? Karena dia nggak punya karakter, nggak punya positive thinking, nggak punya pandangan yang baik tentang asuransi. Setuju ya teman-teman? Artinya nggak harus saat itu juga nih teman-teman. Seleksi aja dulu. Sama kayak gini deh. Bu Junita punya suami ya? Iya lah. Yang nembak anakku dari mana? Iya. Gue udah lah. Gue tahu nih dia. Gue tahu kok lu kayak gimana banget sih. Yang nembak lu sama atau suami lu? Ya iyalah. Nggak yakin gue. Gue rasa lu udah Bu Junita. Enggak dong. Iya. Sekarang gini. Anggap gue adalah suami lu. Anggap ya. Karena gue ngincar dulu dari lama. direkam nih kan. Kira-kira suami lo sebelum menyatakan kalau nembak jadi pacar oke lah ya, tapi sebelum menyatakan mau nggak jadi istri gua, kira-kira nyeleksi Bu Junita Enggak. nggak masa sih nggak? Iya lah Pak. Kalau mau langsung di sini. Lanjut. Kira-kira nyeleksi Bu Junita? Ada lah pasti ya. Lama nggak seleksi? Enggak sih. Tapi ada yang ingin seleksi ya? Ada dong. Nggak mungkin dong tiba-tiba habis pacaran langsung bilang nikah, nggak mungkin. Nggak ada dong macam taruh. Kecuali pakai jilbab panjang baru ya. Artinya teman-teman, pelan-pelan bersabar dalam proses perekrutan. Gampang ngerekrut itu benar teman-teman. Gampang masukin orang masuk, tapi semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak yang keluar, semakin persepsi tentang bisnis asuransi jiwa jelek di masyarakat. Kenapa? Karena dulu teman-teman cara ngerekrut itu gampang. Pak Jimmy boleh pinjam handphone Pak? Pak Jimmy tolong ngapas di sini Pak. Selama masih ada Ambun ya, kita rekrut teman-teman. Cara ngerekrut tuh zaman dulu kayak gitu Bu. Iya sih. Ya Bu Pola, cara ngerekrut tuh kayak gitu Bu. Selama dia hidup, rekrut dulu tuh kayak gitu teman-teman ya prinsipnya. Iya sih. Selama dia punya kaki, punya tangan, punya mulut, dulu tuh kayak gitu. Pada akhirnya teman-teman banyak orang yang sembarang masuk di bisnis asuransi jiwa. Banyak yang nggak paham akhirnya jualan. Nasabah kecewa. Banyak yang justru malah teman-teman dalam tanda kutip tidak baik, tidak punya karakter, jelek habitnya, jelek attitude-nya, masuk ke bisnis asuransi jiwa. Kira-kira jualannya salah-salah nggak? Paling gampang Pak Budi, Pak mau nggak Pak di bisnis ini Pak? Bapak punya emosi, semua penyakit dilindungi oleh. Kamu angkut nanti diklaim sama Pak Budi teman-teman, betul nggak? Karena ngomongnya adalah semua penyakit. Kan nggak semua penyakit juga di cover, betul? Yang existing kan enggak. Hati-hati. Kenapa? Karena orang yang akhirnya masuk ke bisnis asuransi jiwa nggak punya karakter, jangan. Lihat nih teman-teman, Bu Pola nih kalau duduk nih, duduknya nggak nyender-nyender, masih seperti ini. Kira-kira punya high energy nggak? Punya. Rekrut. Tapi kalau duduk ketika kita lagi ngobrol, lagi interview, tiba-tiba duduk lengah-lengah kayak gini, tiba-tiba dia cabut bulu hidung. Ada yang saya ngerekrut kayak gitu Bu. Ada yang bulu hidungnya sampai keluar-keluar begini, gitu kayak gitu. Udah gitu cabut bulu hidung dilempar lagi ke saya tuh. Ada yang kayak gitu teman-teman, rekrut nggak? Nggak punya energi dia.
tampangnya kusut gitu ya, lu sudah lain-lain, mendingan nggak usah. Kenapa? Karena dia kan kalau nggak punya high energy, bukan apa-apa, dia nggak bisa jalanin di bisnis ini. Bisnis ini tuh butuh energi yang cukup kuat banget, apalagi di awal-awal tahun. Percaya sama saya, 5 tahun baru bisa deh agak mulai slow. Tapi di 5 tahun pertama agak lumayan gede banget energinya harus dipunyai. Yang selanjutnya ada integrity. Nih, apa yang diomongin, apa yang dilakuin, apa yang dipikirkan, satu. Itu namanya integrity. Jadi teman-teman, kalau dia punya integrity, udah pasti dia mau ikut training. Nggak mungkin kalau dia punya integrity, teman-teman, terus Pak Kosmas bilang, ikut ya program Future Leader, dia nggak datang. Kenapa? Karena orang kayak gitu berarti orang nggak punya integritas. Dia tahu bahwa kalau mau menjadi leader harus bertumbuh, harus berkembang, harus punya kapasitas yang bagus. Kalau harus punya kapasitas yang bagus, berarti harus ikut training, setuju? Hanya orang-orang yang tidak punya integritas adalah orang-orang yang bilang iya di awal, pada akhirnya ketika kita ajak nggak mau. Kenapa? Karena yang diomongin beda sama yang dia lakukan, setuju ya? Dicek nih teman-teman integritasnya nih teman-teman ya. Selanjutnya adalah achievement driven ya. Pak Budi, anggap Pak Budi kerja sebagai seorang karyawan, Pak Budi, anggap ya. Saya mau ketemu Pak Budi kerja di mana Pak Budi? Bapak mau rekrut saya. Anggap aja Pak. Kayaknya gimana banget gitu ya. Anggap aja Pak gitu ya. Iya saya mau ngerebut Bapak. Bapak kerja di mana kalau boleh saya tahu Pak? Sebelumnya ya Pak. Sekarang. Ceritanya sekarang lagi kerja di mana Pak? Kerja di restoran. Restoran cepat saji, restoran cepat saji ya Pak. Udah berapa lama kerja di restoran Pak? 10 tahun. Wow, lama juga ya Pak. Dulu waktu masuk ke restoran Pak, posisinya apa Pak? Posisinya cuci piring. Cuci piring ya. Kalau sekarang posisi Bapak apa? Manajer. Luar biasa. Teman-teman cek ya. Itu namanya adalah strategi untuk menseleksi. Kira-kira kalau dari awal tahun Pak Budi sebagai tukang cuci piring, di posisi sekarang sebagai manajer, ada nggak peningkatan? Rekrut. Hati-hati teman-teman, kalau orang stuck dari tahun pertama dia bergabung sampai 10 tahun dia bergabung, berarti dia tidak punya achievement driven. Agak sedikit buruk nih kalau misalkan tadi role play-nya teman-teman, Pak Budi bilang dari tahun pertama apa? Manajer. Sampai sekarang apa? Manajer. Apalagi cuci piring. Wah, suruh keluar. Salah orang saya gitu ya. Apalagi kalau pertamanya manajer terus jadi cuci piring. Tapi banyak orang yang stuck gak dalam hidupnya? Lebih baik jangan teman. San, kalau kita mau ngerti para milenial gimana San? Cek dia kuliahnya seperti apa. Cek prestasi-prestasi yang dia pernah raih apa. Cek apa yang dibanggakan dalam hidupnya. Kalau dia nggak ada yang bisa dibanggakan, jangan dulu teman-teman. Percuma teman-teman, akhirnya teman-teman ya, saya mau kasih tahu ke teman-teman. Akhirnya ada orang yang gabung NRA sih teman-teman. Tapi betul nggak AA, tapi nggak PA, tapi nggak MDRT, betul Bu. Tapi nggak elit, tapi nggak promosi. Ya sampai sini sih dia karakternya ada sih. Ya dia punya high energy sih, integritasnya bagus, orangnya jujur teman-teman, punya komitmen. Tapi kalau dia nggak punya achievement driven, percuma teman-teman nggak punya agent star nanti, agent yang biasa-biasa aja nanti capek teman-teman, seperti yang Fadil bilang. Kenapa? Karena kerjaan kita di sini gede banget nih, tanggung jawab kita gede banget membuat mereka sukses. Kalau mereka punya yang ini sampai sini rekrut. Yang terakhir teman-teman, Semua ada. ini money motivation. Oke. Kalau menurut Bu Jinta, apa arti uang dalam hidup ini? Uang bukan segalanya, tapi kalau nggak ada uang sedih lah. Segalanya perlu uang. Iya. Betul. Beribadah butuh uang? Butuh lah. Butuh ya? Butuh lah. Beribadah lebih baik dengan uang? Lebih baik sih. Suami lebih romantis kah kalau kita lebih banyak uang? Kok kita yang banyak uang, dia lah Pak. Kita lebih romantis kah kalau suami lebih banyak uang? Pasti. Gitu ya? Karena Iya. duit kita adalah duit kita, di suami adalah duit kita gitu ya? Nah. Dasar dibalik ini. Tapi betul ya teman-teman ya, keluarga lebih romantis kalau ada uangnya. Nah. Ibadah lebih baik kalau ada uangnya, betul ya teman-teman ya. Bahkan beribadah loh teman-teman. Iya. Ini tidak terkait dengan apapun juga. Tapi kalau orang tahu paham bahwa uang itu adalah energi untuk hasil yang positif, maka energi ini digunakan. So teman-teman cek lagi, orang itu harusnya punya cian. Kalau merekrut, setuju? Dari sini teman-teman pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, ajak ngobrol dulu. So teman-teman, kalau saya rekomendasikan seleksi dulu baru presentasi. Banyak yang terbalik teman-teman.